Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du. Kita masuk ke bab yang ke-8, babul ghusli, itu bab tentang mandi wajib. Ad-dhabitul fi khamsatu dhawabit. Di sini ada 5 dawabit. Yang pertama adalah ad-dhabitul awal, ya mujibatul ghusli khamsatun. Yang mewajibkan mandi itu ada 5. Babul ghusli ay al-ahkam al-muta'alliqatu bi mujibatil ghusli, yaitu bab yang berkaitan dengan ya diwajibkannya mandi, wa syurutihi dan syaratnya, wa furudihi dan kewajiban-kewajibannya, wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya, wa nahwihi dan semisalnya. Wal ghuslu bidhammi, ghuslu dengan mendomakan ya, dengan dhamma ya, al-ightisal yaitu adalah mandi. Wal ma'u alladhi yughtasalu bihi, yaitu air yang digunakan untuk mandi. Waqila dan dikatakan juga bil fathil ma'u bil dhammil al fi'l, yaitu kalau misalnya dengan fathah maka dia itu air, kalau misalnya dhamma itu adalah suatu perbuatan, itu fi'il. Mujibatul ghusli khamsatun, yang menjadi penyebab wajibkannya mandi itu ada 5. Yang pertama ya, khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Al mani mani adalah bitasdidil ya, dengan mentasdidkan huruf ya ya, summiya bidzalika li'annahu yumna ay yusabbu wa huwa minar rijali fi hali sihatihi ma'un ghalidhun abyadu yakhruju inda ishtidadil syahwati bitalattudin inda khurujihi wa ya'qibu khurujahu futurun wa rahihatuhu karahihati til'in nakhli yaqrubu min rahihatil ajini. Nah, di sini ya, yang pertama yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah keluarnya mani. Mani ya, dengan mentasdidkan huruf ya, disebutkan dengan hal tersebut ya dikarenakan mani tersebut ya dikeluarkan oleh seorang laki-laki dalam keadaan dia sehat ya, yaitu air yang sangat kental berwarna putih ya, yang keluar tak kala laki-laki itu meningkat syahwatnya dengan ya ada kelezatan saat keluarnya, dan menyebabkan ya laki-laki tersebut tak kala keluar mani tersebut futurun, yaitu lemas ya. Dan baunya ya itu seperti bau mayang kurma, yaitu amis ya. Yaqrubu min rahihatil ajin ya, rahihatil ajin, ajin itu adalah amis. Yumna atau yusabbu itu artinya adalah memancar atau ya tertuang gitu. Wa ma'ul mar'ati, adapun ya maninya perempuan, ma'un raqiqun, yaitu air yang encer ya, tidak ya ghalidun, itu kental, asfarun, warnanya itu kekuning-kuningan ya. Apa dalilnya? An Ummu Sulaim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ma'ar rajuli ghalidun abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya maninya laki-laki itu dia kental dan putih. Wa ma'ul mar'ati, adapun ya
Wa ma'al mar'ati, adapun maninya perempuan, raqiqun asfar, yaitu dia encer dan kekuning-kuningan. Fayajib al-ghusl bi khurujil mani sawa'un kana fi naumi aw fi yaqadati. Ya, maka wajib untuk mandi wajib, ya, disebabkan keluarnya mani baik itu dalam keadaan tak sadar, yaitu tidur, ya, mimpi basah contohnya, atau dalam keadaan sadar, ya, berhubungan atau mengeluarkannya dengan sengaja. Di hadis Ummu Sulaim, sesuai dengan hadis Ummu Sulaim, anna sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul, yaitu seorang wanita melihat di dalam mimpinya apa yang dilihat laki-laki, yaitu mimpi basah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'at dzalika al-mar'atu falyaghtasil, ya, apabila wanita melihat hal tersebut maka hendaklah dia mandi. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara yang sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Munzir yang menyebutkan dalam kitab Ijma'nya, ajma'u ala anna al-khuruj al-gha'iti min ad-dubur wal khuruj al-bawli min ad-dakari wa kadzalika al-mar'ati wa khuruj al-mani wa khuruj al-rih min ad-dubur wa zawal al-aql bi ayyi wajhin zala al-aql, ya, أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويجب الوضوء. Ya, Syekh mengatakan bahwasanya ulama sepakat, ya, keluarnya BAB, buang air besar, ya, dari dubur atau buang air besar, dan keluarnya air kencing, ya, dari kemaluan laki-laki atau perempuan, ya, dan keluarnya mani baik laki-laki dan perempuan, dan keluarnya angin dari dubur, yaitu tempat keluarnya BAB, dan hilangnya akal dengan cara apapun, ya, hilang akal tersebut, maka dia itu adalah orang yang muhdits, berhadas. Maka seluruh itu membatalkan kesuciannya dan wajiblah dia wudu. Fa in kharajal maridin min ghairi syahwatin lam yujib. Nah, di sini ada kaidah. Apabila orang yang sakit tiba-tiba keluar mani, ya, tanpa, ya, ada rasa lezat, dia keluarkan dengan sengaja atau berhubungan suami istri atau mimpi basah, maka tidak wajib mandi. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaf al-maniyya al-mujiba bi annahu ghalidun abyad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyifati yang wajib, ya, mani yang wajib, ya, untuk mandi adalah yaitu yang dia itu kental dan putih. Wala yakhruju fil maradi illa raqiqan, dan tidaklah keluar dari orang yang sakit kecuali encer. Fa in ihtalama falam yara balalan fala ghusl alaih. Barang siapa yang mimpi basah dan dia tidak melihat mani, bekas mani pada kemaluannya, maka tidak wajib mandi. Ya. Di hadis Ummu Sulaim, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, ya, wa in ra'a, ya, maniyan, jika dia melihat man, walam yadhkuri al-ihtilaman, dan dia tidak ingat apakah dia mimpi basah atau tidak, fa alaihi ghusl, maka dia wajib mandi. Lima rawat Aisyah, itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan ibu kita Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, anir rajuli yajidu al-balala, itu seorang laki-laki yang melihat mani pada dirinya keluar, wala yadhkura ihtilaman, dan dia tidak ingat apakah dia mimpi basah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghtasil, yaitu mandi. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtamala ihtalama, apabila seorang laki-laki dia melihatnya kemudian, ya, dia mimpi basah, ya, wala yajidul balala, dan dia tidak melihat mani, ya, qala la ghusla alaihi, tidaklah dia wajib untuk berwudu. Karena yang menjadi titik poinnya di sini adalah mani yang nampak, mani yang keluar. Qala Ibnu Munzir mengatakan, wa ajabu ala anna ar-rajula, ulama sepakat bahwasanya jika laki-laki idza ra'a fi manami annahu ihtalam, apabila seorang laki-laki melihat dalam mimpinya dia mimpi basah, atau jama' atau bersetubuh dengan wanita, walam yajid balalan, dan dia tidak mendapati, ya, pada saat bangun ada mani yang
berada di pakaiannya atau di kemaluannya, an la ghusla alaihi, maka dia tak wajib untuk mandi. Yang kedua adalah al 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 iqa'u al khitanain, yaitu bertemunya dua kemaluan. Ya, taghyibul hasyafati fi farji yujibu al-ghusl, yaitu tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki ke dalam vagina perempuan, maka dia wajib mandi. Wa in ariya an izalati anil inzali, walaupun ya hal tersebut ya tidak keluar mani atau belum klimaks, hanya mencelupkan gitu saja ya. Ya, walaupun ia tidak ya keluar mani. Lima rawa Abu Hurairah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya, idza jalasa baina syu'abiha al-arba, apabila ia telah, maksudnya telah ya kedua paha laki-laki dan perempuan bertemu, dan laki-laki sudah berusaha untuk memasukkan kepala jakannya ke vagina perempuan, ya thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh yang memasukkannya, faqad wajib al-ghusl, maka wajiblah dia mandi ya. Wabi riwayat Nabi Musa, dan hadis riwayat Nabi Musa, idza jalasa baina syu'abi al arba, ya sama apabila kedua paha telah bertemu, ya kemaluan dan kemaluan sudah di depan berhadapan, wa masalah khitana, dan telah ya kepala jakar masuk ke dalam vagina perempuan, faqad wajib al-ghusl, maka wajiblah dia mandi. Waqala Ibnu Munzir mengatakan, ajma'u ana anal mulamasata hadathun yanqudu taharah, bahwasanya pertemuan kepala jakar dengan vagina perempuan itu mewajibkan dia mandi dan membatalkan taharahnya. Wal khitanur rajuli al jildatu allati yatabqa ba'da al khitan, ya ya khitannya laki-laki adalah kulit yang tersisa setelah dikhitan, maksudnya kepala ya khitan. Wa khitanul mar'a jildatun ka غرف الضيق في أعلى الفرج يقطع منها في الختان. Ya, adapun khitannya perempuan adalah ya sebuah daging seperti jengger ayam yang menggantung di atas vagina, yang dipotong tak kala wanita itu dikhitan. Fa idza ghabat al-hashafat, apabila kepala jakar itu telah hilang, fil farji, masuk ke dalam vagina wanita, ya tahada khitanahuma, ya kedua khitan tersebut ya telah berhadapan ya, dan masuk ya kepalanya, fayuqalu il taqoyah, yaitu tenggelam ya, wa in lam yatamassa, ya walaupun belum bersentuhan. Qalu al-khuruju damil hayd, selanjutnya yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Ya, sesuai dengan hadis Aisyah, bahwasanya Fatimah binti Humais ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini ustahatu, aku ini wanita yang sering penyakit istihadah, fala aku nggak tahu bagaimana cara aku bersuci, ya fa apa ada salata, apa boleh aku meninggalkan salat? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawablah, tidak boleh. Inna dzalika irqun, itu adalah darah penyakit. Walakin da'i salata ya qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha,
Akan tetapi tinggalkanlah sholat di hari-hari yang biasa dalam keadaan biasanya engkau haid. Kemudian jika selesai masa-masa haid yang biasa tersebut, mandilah kemudian sholat. Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala, dan ini perkataan Nabi SAW dikuatkan firman Allah Ta'ala, fa'idha tatahharna fa'tuhunna, apabila dia telah suci maka datangilah wanita tersebut. Fa'idha khatasalna, jika wanita-wanita telah mandi, famana'a az-zawja min wad'iha qabla ghusliha, maka dilaranglah suami untuk menyetubuhi istrinya sebelum dia mandi. Badala ala wujubihi 'alaiha, ini menunjukkan bahwasanya wajibnya mandi atas wanita yang telah selesai haid. Ibnu Mundir mengatakan, ya, Ibnu Mundir mengatakan, ajma' al-ilmi, ulama sepakat terhadap wajibnya mandi bagi wanita yang haid apabila telah suci, berhenti haidnya. Ya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah khuruju damin nifas, keluarnya darah nifas, yaitu wanita yang baru melahirkan. Ijtimai alladhi hakahu Ibnu Mundir, sesuai dengan ijma' yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mundir. Wa ajmu ala anna ala nufasa'i al-iktisala idza tahurat, yaitu ulama sepakat bahwasanya wanita yang nifas wajib dia mandi idza tahurat, apabila dia telah bersuci. Nah, wa bihi ma taqaddama fil haid, ini adalah yang ada pada haid juga. Wala yajibu al-ghuslu fil wiladati al-ariyati min ad-dam, yaitu tidak wajib mandi bagi orang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah. Li'anna al-ijaba min asy-syar'i wa lam yujib laha ghuslan, karena kewajiban dari syariat itu dikarenakan darah kotor yang keluar dari tubuhnya, maka tidak wajib bagi wanita tersebut mandi. Wala hiya fi ma'na al-mansus alaih, dan dia tidak masuk ke dalam dalil yang disebutkan Nabi dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ini adalah Islamul kafir, yaitu orang kafir yang masuk Islam. Islamul kafir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn Hasim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais ibn Hasim an yaqtasila hina aslama. Pada saat dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mandi. Nabi Qais bin Hasim mengatakan, ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, dan aku ingin masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin, dan Nabi SAW perintahkan aku untuk mandi setelah aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, di sini kata amara ini adalah yufidul wujub, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Li'annal kafira la yaslamu, karena kan kafir tidaklah selamat min hadatsin, dari hadas besar ataupun kecil, la yartafi'u hukmuhu biiktisali faqamat madhinnatu dzalika maqamahu, tidaklah diangkat hukumnya dengan mandi, maka tegaklah madhinnatu dzalika maqamah, kemungkinan tersebut sesuai dengan maqamah, kedudukan. Wala yalzamu an yaqtasila lil janabati, tidak diharuskan baginya untuk mandi junub. Li'anna al-hukma tata'allaqu bil madhinnati, karena hukum ini berkaitan dengan kemungkinan, dugaan. Asaqata hukmu madhinnati kal masyaqqati bis safar, maka gugurlah hukum kemungkinan atau dugaan seperti kesulitan dalam safar. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.